pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Cina, siapa yang bakal dicoret Patrick Kluivert? Asnawi berulah, Nathan dibuat cedera saat TC di Bali. Dan sekarang banyak media-media asing juga sangat menyerang Indonesia. Saya juga berharap media-media Indonesia jangan terjebak ya dengan pola pikir para media asing ini ya, yang menulis bahwa media asing serang pemain naturalisasi timnas Indonesia, Erick Thohir. Mestinya mereka yang malu. Daftar pemain timnas Indonesia untuk laga kontra Cina, siapa yang bakal dicoret Patrick Kluivert? Inilah daftar pemain terkini yang masih ada di dalam kamp pemusatan latihan timnas Indonesia untuk dua laga pamungkas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dan Jepang pada 5 dan 10 Juni 2025. Skuad Garuda bakal menjamu Cina lebih dahulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal bertandang ke markas Jepang di Suita Football City Stadium. Sejauh ini, sudah ada 5 pemain dalam kamp latihan yang dipastikan absen menghadapi Cina. 2 nama pertama adalah Martin Paes dan Marcelino Ferdinand. Keduanya absen karena akumulasi kartu kuning. Sementara Sandy Walsh dan Septian Satria Bagaskara absen karena masalah cedera. Belum diketahui siapa yang akan menggantikan Sandy Walsh di skuad timnas Indonesia. Berbeda dengan Sandy Walsh, cederanya Septian Satria Bagaskara tidak menimbulkan kekhawatiran bagi skuad Garuda. Patrick Kluivert langsung memanggil Beckham Putra sebagai pemain pengganti. Sementara satu nama lagi adalah Eliano Reijnders. Eliano Reijnders kini tengah menemani istrinya jelang persalinan anak ketiganya pekan ini. Meski banyak pemain absen, Patrick Kluivert seharusnya tetap percaya diri menghadapi Cina. Pasalnya, banyak pemain dengan kualitas setara yang siap menggantikan beberapa pilar. Kini, masih ada 28 pemain yang masih bertahan di kamp latihan. Sebagai catatan, Kevin Dix dan Martin Paes belum bergabung dengan kamp latihan di Bali karena agenda dengan klubnya masing-masing. Patrick Kluivert tinggal mencoret 5 pemain saja untuk laga lawan Cina. Satu kiper sudah pasti dicoret untuk laga lawan Cina, karena hanya berhak mendaftarkan 3 nama di daftar susunan pemain yang resmi. Soal 5 pemain yang batal tampil memperkuat timnas Indonesia, Erick Thohir mengaku bahwa skuad Garuda punya kualitas yang hampir merata. Dia mengaku tak khawatir dengan absennya sejumlah pemain top timnas Indonesia. Menurutnya, setiap lini skuad Garuda diisi pemain dengan kualitas merata. Kami cukup percaya diri karena di setiap lini, paling tidak kami selalu punya pemain yang kualitasnya sama, ujar Erick, Jumat, 30 Mei 2025. Kami harus optimistis. Kalau dulu, saat bicara soal pemain A, B, C, dan D yang cedera, kami belum punya pemain 2x11. Hari ini, saya rasa kami cukup percaya diri, kata Erick. Beberapa pemain juga berpotensi dicoret Patrick Kluivert. Di antaranya, ada Pratama Arhan, Yance Sayuri, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Beckham Putra, dan Reza Arya. Deretan nama itu berpotensi dicoret karena kalah saing dengan pemain lainnya yang telah jadi andalan Patrick Kluivert selama ini. Seperti Pratama Arhan dan Yance Sayuri, mereka bisa saja kalah saing dengan Kelvin Verdong hingga Dean James karena lebih tunjukkan kualitasnya dalam TC. Kemudian, Beckham Putra dan juga Ramadan Sananta berpeluang dicoret karena kalah saing dengan pemain lain di lini depan. Nama-nama seperti Ula Romeni hingga Rafael Struijk bisa jadi lebih diandalkan. Lalu,
Reza Arya juga bisa senasib dicoret Patrick Kluivert. Meski Martin Paes dipastikan absen, pelatih timnas Indonesia berpotensi lebih mempercayakan Emil Audero, Hernando Ari, hingga Nadeo Argawinata untuk posisi penjaga gawang. Selain karena kalah kualitas, pemain juga bisa dicoret karena kondisi fisik. Hal ini terjadi kepada Sandy Walsh. Dia dikabarkan alami cedera sehingga tidak bisa gabung timnas Indonesia. Asnawi berulah, Nathan dibuat cedera saat TC di Bali. Momen unik tercipta di sela-sela latihan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, saat alat vital Nathan Choyaon kena hajar rekan setimnya, Asnawi Mangkualam. Seperti yang diketahui, saat ini timnas Indonesia tengah melakoni pemusatan latihan di Bali jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni mendatang. Di ajang tersebut, tim Garuda akan melakoni 2 laga terakhir grup C, yakni menjamu Cina 5 Juni 25, dan bertandang ke markas Jepang 10 Juni 25. Pemusatan latihan di Bali ini telah dijalani terhitung sejak 26 Mei 2025, di mana mayoritas pemain yang dipanggil telah mendarat di Pulau Dewata dan bergabung. Mayoritas pemain yang telah bergabung itu adalah para pemain yang sudah merampungkan musim 2024-2025 bersama klubnya. Dalam pemusatan latihan kali ini, para pemain Indonesia tak hanya digenjot fisiknya saja, melainkan juga berlatih dengan bola. Saat berlatih dengan bola, ada momen unik tercipta kala para pemain Indonesia tengah berlatih dengan metode rondo atau kucing-kucingan. Dalam latihan rondo tersebut, Asnawi Mangkualam secara tak sengaja menghajar alat vital Nathan Choyaon dengan bola. Beruntung bola tak mengenai alat vital Nathan dengan keras, sehingga bek milik Swansea City itu tak merasa kesakitan saat alat vitalnya kena hajar. Sekadar informasi, latihan rondo ini memang biasa dilakukan oleh para pesepak bola untuk meningkatkan kemampuan dalam mengoper, pengambilan keputusan, serta kerja sama tim. Biasanya dalam melakoni latihan tersebut, para pemain tak boleh menyentuh bola sebanyak 2 kali, sehingga harus langsung mengoper bola yang diterimanya. Dalam mengoper bola, para pemain harus bisa memberikan operan yang akurat kepada rekannya agar tak direbut oleh lawan yang bertugas untuk merebut bola. Latihan rondo ini nantinya diharapkan bisa membantu para pemain Indonesia agar bisa meraih hasil maksimal saat melawan Cina dan Jepang. Di laga kontra Cina dan Jepang itu, timnas Indonesia diwajibkan bisa meraih 1 kemenangan untuk membuka jalan menembus Piala Dunia 2026. Media asing serang pemain naturalisasi timnas Indonesia, Erick Thohir, mestinya mereka yang malu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons tegas terhadap sindiran sejumlah media asing yang mengomentari penggunaan pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Menjelang laga penting kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick menegaskan bahwa Indonesia tak perlu malu karena para pemain yang dinaturalisasi memiliki garis keturunan Indonesia. Awalnya, Erick menanggapi santai penggunaan pemain naturalisasi oleh timnas Cina yang akan menjadi lawan Indonesia pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Ya, tidak ada apa-apa, timnas Cina pakai pemain naturalisasi. Karena memang selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah, ujar Erick di Bali, Jumat, 30 Mei 2025. Namun, ketika menanggapi sorotan media asing terhadap naturalisasi pemain di timnas Indonesia, mantan Presiden Inter Milan itu menyampaikan kebanggaannya. Ia menekankan bahwa proses naturalisasi di Indonesia berbeda, karena melibatkan pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, bukan sekadar formalitas paspor. Beda dengan negara-negara lain yang selalu, misalnya, mendiskreditkan timnas Indonesia. Mereka melakukan naturalisasi, tapi tidak ada darahnya. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga, tegas Erick. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain bicara soal Indonesia, biarkan saja. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Karena mereka menaturalisasi pemain yang tidak punya darah mereka sendiri.